Selamat sore Pak Pala. Aduh, jumpa lagi Pak. Jumpa ini Kilas Nusantara ini. Di mana saya berada, di situ dia ada. Ya. Jadi saya senang bertemu dengan Bapak selaku politisi senior, pemerhati Kota Tebing Tinggi Pak. Oh enggak, Kota Tebing Tinggi aja kita perhatikan. Kita cinta Indonesia Pak ya. Sumatera Utara Pak ya. Indonesia. Tapi secara khusus kita sangat cinta juga dengan Tebing Tinggi ini. Oh begitu Pak ya. Gitu. Begini Pak Pala. Pada hari Minggu yang lalu, tanggal 17 November 2024, itu KPUD Kota Tebing Tinggi ada menggelar debat terakhir, debat ketiga, di Aula Mall Pelayanan Publik, di Tanjung Marulak, di Tebing ya? Tebing Tinggi Pak ya, Rambutan. Sebelum debat digelar, Ketua KPUD Kota Tebing Tinggi ada menyampaikan kata sambutan. Dalam kata sambutannya, Emil Sopyan mengatakan bahwa ada isu yang beredar, yang dia dengar, bahwa Emil Sopyan Pak ya, Emil Sopyan itu dia menyatakan ada isu bahwa surat suara itu telah tercoblos. Ada yang sudah tercoblos katanya untuk pasangan 02. Nah, begitu. Jadi dalam kata sambutannya Emil Sopyan membantah hal tersebut. Gimana menurut pendapat Bapak? Bagi saya itu lucu. Lucu Pak ya? Lucu. Lucunya di mana Pak? Kalau saya kan politisi. Iya. Iya Pak ya. Ya. Sudut pandang politisi melihat. Iya. Itu bagian daripada patut diduga ya. Patut diduga itu bagian daripada kampanye terselubung. Oh begitu Pak ya? Ya. Ya. Bagi saya selaku politisi itu bentuk keberpihakan Ketua KPU kepada salah satu paslon. Oh, patut diduga. Iya, patut diduga Pak ya. Patut. Ya. Kan timbul pertanyaan, kenapa? Iya. Kenapa saya katakan patut diduga keberpihakan KPU kepada salah satu paslon? Ya, apa? Kalau betul ada isu surat suara dicoblos, dan kalau betul ada isu itu telah dilakukan oleh mereka, Ketua KPU nggak perlu menyebutkan isu nomor berapa yang dicoblos. Nomornya Pak ya. Dia cukup mengatakan saya menyampaikan pada saat ini dan bertanggung jawab selaku Ketua KPU. Isu yang menyatakan ada kertas suara tercoblos itu adalah hoax. Iya. Saya sendiri Pak tidak ada mendengar hal itu. Harusnya dia mengatakan itu. Iya kan? Karena apa? Karena Polres Tebing Tinggi telah mengawal gudang tempat penyimpanan surat suara itu. Harusnya itu yang dia katakan. Bukan dikatakan ada isu sudah tercoblos nomor sekian. Ini kan flying victim yang dipadukan dengan gimmick. Tahu flying victim? Merasa dia yang dipersalahkan. Dan tahu apa gimmick? Gimmick itu kan salah satu cara menarik perhatian. Jadi dua ini dikombinasikannya, flying victim dan gimmick. Terus ada lagi dia bilang ada 900 sekian suara, kertas suara, 934. Yang 934 kertas suara yang kena noda di nomor sekian, nomornya disebut lagi. Inilah yang saya katakan kampanye terselubung. Oh begitu Pak ya. Ya, nah itu nanti dulu deh. Nanti aja. Itu ada kamera deh. Ntar. Begitu. Ya, dari sini. Jadi itu yang dimaksud dengan kampanye terselubung. Bagi saya. Ya. Nggak usah inilah. Gitu. Nggak usah lah. Seakan-akan menjadi korban isu KPU itu. Begitu Pak ya. Ya, nggak usah. Harusnya kalau dia benar-benar punya komitmen untuk tidak ada keberpihakannya, dia katakan ada isu yang beredar bahwa kertas suara ada yang tercoblos, dan saya jamin itu tidak benar karena Polres Tebing Tinggi sudah menjaganya dengan baik di gudang suara. Kedua, ada kertas suara yang kena noda,
ya, nggak perlu dia sebut nomornya. Iya, Itu nomornya. sudah kami kirimkan ke KPU pusat dan segera dijemput oleh petugas kami dari sini supaya kertas suara itu cukup nantinya. Baik itu yang dipersiapkan sebagai kertas suara utama dan cadangan. Pengertian yang saya maksud utama itu yang sudah dipersiapkan untuk jumlah pemilih dan ada cadangan. Begitu. Jadi nggak perlu sebut nomor yang isunya dicoblos, yang kertasnya kena noda. Udahlah Ketua KPU. Jadi nggak usah pala buat gitu. Begitu, Pak. Ya, orang Tebing ini udah banyak jauh lebih paham dengan politik. Iya kan? Kan gitu. Jadi bagi saya sekali lagi saya ulangi, itu patut saya duga kampanye yang dibuat supaya menjadi, karena kan kita lihat tuh bagaimana riuhnya saya lihat dari ini ya, dari apa namanya media sosial, tayangan yang di di TV ya, iNews ya, iNews ya. Nah, saya lihat tayangannya waktu dia katakan itu nggak ada itu dicoblos, sudah bagus dijaga oleh Pak Kapolres. Wah, kan riuh tuh, gitu ya. Menurut saya itu bentuk keberpihakan. Seolah-olah ada kampanye terselubung, Pak. Kampanye itu bagi saya ya. Begitu, Pak. Jadi sebaiknya patut diduga itu. Patut diduga, Pak. Jadi sebenarnya seharusnya kan tidak usah menyebut. Nggak usah dia menyebut nomornya. Dia cukup ngomong ada isu yang beredar di Kota Tebing Tinggi yang kami dengar. Tapi saya tanya berapa orang yang ada di 5 kecamatan ini, perwakilan saya tanya, nggak ada itu isu itu. Kayak dicetak itu, maka saya katakan tadi itu bentuk playing victim, seakan-akan dia di ini ya dapat serangan ya, gitu. Dan itu gimmick. Gimmick itu kan ya dengan cara disebutkannya nomor paslon, salah satu paslon kan itu kan menarik perhatian orang tuh. Begitu, Pak ya. Iya, ini teknik yang dibuat kombinasi antara playing victim dan gimmick. Gak usah lah, ini pemilu tanggal 27 November sudah dekat. Harusnya selaku penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, selaku wasit ya, Pak ya, harus tegak lurus. Ya kan? Gitu. Karena bagi kita Kota Tebing Tinggi ini, pemilu harus berlangsung secara jujur dan adil. Jurdil, Pak ya. Jurdil, tanpa ada intimidasi. Tanpa ada intimidasi. Itu yang paling penting. Lalu kemudian Pak Pahala, ini kan beberapa hari yang lalu juga ada hiruk pikuk, ada isu apalagi di isunya ini Pak ASN. Ini udah ikut-ikutan bawa isu perihal ASN. Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam hal ini hingga ke Kepling itu kemarin ada isu melakukan intimidasi terhadap beberapa warga. Yang melakukan intimidasi Kepling? Iya Pak ya. Lalu yang mau saya tanyakan sama Bapak, sejauh mana menurut pengamatan Bapak pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu? Jadi begini, Bawaslu ini kan jumlahnya sangat terbatas. Baik dia sudah ada perpanjangan tangannya Panwaslu di tingkat kecamatan, tapi sangat terbatas. Begitu Pak ya, sangat terbatas. Di sini diharapkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi, ya, kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang pemangku jabatan yang menyalahgunakan jabatannya. Ya. Kalau saya sih belum mendapatkan juga ini terkait isu Kepling ini melakukan intimidasi. Tapi yang saya dengar ada salah satu paslon dan timnya membawa seluruh Kepling yang ada di Kota Tebing Tinggi ini ke daerah Sipis sana, mungkin konsolidasi di sana. Begitu Pak ya? Ya, itu saya dapat isu. Tapi juga masih isu. Isu Pak ya? Ya, tapi kita harapkan ini hanya isu yang tidak benar. Tapi kalau benar Kepling itu, ya, Pak. Kalau benar Kepling itu mau dibawa berkumpul ke daerah Sipis oleh salah satu paslon, yang mana
saya tahu salah satu paslon itu dulu membuat surat ke PJ Wali Kota supaya Kepling itu tidak dilantik, supaya hasil pemilihan Kepling itu dibatalkan. Ini harus Kepling ini sadar. Yang meminta Kepling itu supaya dilantik itu Pak Hala Sitorus. Oh begitu Pak ya. Pak Hala Sitorus langsung bicara kepada pejabat Wali Kota Tebing Tinggi waktu itu, Muhammad Dimyati. Saya katakan sama dia, Pak PJ, Anda harus segera lantik Kepling hasil pemilihan sesuai dengan peraturan wali kota tentang bagaimana pengangkatan dan pemberhentian Kepling. Oh begitu Pak ya. Akhirnya PJ Wali Kota Dimyati waktu itu menyatakan, Bang, saya segera melantik itu. Terus saya bilang minus yang dipermasalahkan. Karena waktu itu ada beberapa yang dipermasalahkan. Ya, jadi Kepling harus tahu juga. Jangan orang yang sudah membuat surat resmi berstempel ke PJ Wali Kota minta supaya hasil pemilihan Kepling itu dibatalkan, justru sekarang Kepling mendukung orang yang pernah meminta mereka dibatalkan. Lupa kali mereka datang ke saya. Perwakilan Kepling sekota Tebing Tinggi datang ke saya. Antara lain waktu itu yang datang ke saya itu perwakilan yang paling saya ingat itu apa namanya, Kepling Rambung sana, Bang Ridwan itu, Simpang Rambung. Ada Kepling yang di dekat Simpang apa itu? Simpang apa namanya, Simpang Pekong, ada Margasian. Ada beberapa, soalnya perwakilan Kepling dari seluruh kecamatan itu datang ketemu saya, minta supaya Pak, bagaimana nasib kami sudah terpilih Pak, menjadi Kepling, tapi ada surat dari DPRD Pak, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD meminta kami dibatalkan hasil pemilihannya. Mana ditunjukkan ke saya? Oh nggak boleh, saya bilang. Nah cuma saya udah nggak lagi DPRD di Tebing, dia datang juga sama saya bilang, ya mau kemana kami ngadu Pak? Katanya, oke. Akhirnya saya bicara sama PJ Wali Kota, dan dilantiklah Kepling ini. Makanya Kepling ini harus sadar, ya, siapa yang patut didukung, siapa yang tidak patut didukung. Ya, gitu. Jangan waktu mereka nggak dilantik, jerit-jerit datang ke Pak Hala Sitorus. Setelah mereka dilantik, ya kan? Malah mereka mendukung orang yang menyurati Pak, untuk dibatalkan hasil Kepling. Ya, sih ada suratnya sama saya. Begitu Pak ya? Masih. Nah, itu. Tapi kalau terkait intimidasi Kepling itu saya nggak dengar. Tapi isu bahwa salah satu paslon membawa mereka ke spis-spis itu isu. Mudah-mudahan itu nggak benar. Kan gitu. Tapi saya mengingatkan kepada Kepling, ada salah satu paslon yang dulu menyurati ke PJ Wali Kota untuk membatalkan hasil pemilihan Kepling. Kepling harus ingat itu. Jangan orang yang membatalkan itu didukung dia juga. Lucu namanya. Lucu itu. Jadi menurut pendapat Bapak Hala, ini dari antara ketiga paslon ini, mana ini Pak yang lebih layak untuk pimpin Tebing Tinggi? Sebenarnya begini, kalau cerita layak tidak layak, ini ketiganya layak. Layak Pak ya? Layak ketiganya memimpin. Tapi kan ada Pak yang lebih. Kalau saya kan begini, penilaian saya, ya saya tidak bicara sara ya. Bergantilah dulu. Yang putra daerah Tebing Tinggi lah dulu memilih. Saya tidak pernah berbicara sara. Saya NKRI harga mati. Begitu Pak ya. Tapi ya kita harus flashback juga. Flashback Pak ya. Flashbacknya sudah 20 tahun. Tulang saya dari Tabaksel dulu memimpin Tebing Tinggi. Tulang saya itu. Ya tulang Hafiz Hasibuan, tulang Umar Hasibuan itu tulangnya Sitorus itu. Oh begitu Pak ya. Tapi udah 20 tahun tulang saya dari Tabaksel memimpin Tebing Tinggi. Ya kali ini kasihlah ke putra daerah. Kalau bahasa Bataknya Margati Majo. Ya bergantilah dulu. Ya ini nggak ada unsur saranya. Siapapun nanti habis dipimpin oleh Simalungun. Ini kan Tebing Tinggi ini kan majemuk nih. Majemuk ya. Berganti dari Simalungun mungkin ke Toba, terus ke Minang, ke Jawa, semualah. Kan negeri kita kan masih panjang lagi di perjalanannya. NKRI agak mati lah, nggak ada sara-sara di situ. Tapi Margati Majo. Jadi gitu. Jadi memang isu Akamsi ini Pak, anak kampung sendiri. Ini tapi ada yang mempelesetkan. Oh begitu Pak. Akamsi kemarin ada teman saya mempelesetkan
apa itu? Ayam kampung sendiri. Waduh. Ada yang ngomong gitu kawan saya. Iya, kok bisa kayak gitu? Iya, kawan saya itu. Iya. Iya, kawan saya itu tinggalnya di apa di Kelurahan Bulian atau di mana ya kawan saya itu. Iya. Kalau nggak Durian di Bulian di Durian. Iya. Kawan saya dia bikin di postingan Facebooknya Akam situ ayam kampung sendiri. Iya. Jadi bagi saya ini ya maunya janganlah, karena selama ini Akam situ kan sudah dikenal dengan anak kampung sendiri. Jangan diplesetkan lah ke ayam kampung sendiri, itu nggak baik nanti. Kan akan-akan kan ya ada melecehkan juga, tapi ya kita berpositif thinking aja karena beliau mungkin banyak melihara ayam kampung. Ya mudah-mudahan ayam kampungnya nanti disembeli, kita diundang untuk makan. Jadi himbauan Bapak lah kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi, Pak, agar masyarakat Kota Tebing Tinggi bisa datang hadir berbondong-bondong untuk memilih pemimpin Tebing Tinggi 1 yang untuk kemudian Kota Tebing Tinggi ini. Apa? Silakan, Pak. Ya, kalau kita cinta dengan Kota Tebing Tinggi, kalau kita cinta dengan Sumatera Utara, kalau kita cinta NKRI, pada tanggal 27 November 2024, semua warga masyarakat yang punya hak pilih datanglah ke TPS. Jangan mau diintimidasi. Jatuhkan pilihan kepada pasangan calon nomor urut 3, anak kampung sendiri. Yang tentu saya yakini mereka sangat cinta dengan kota kelahirannya, kota tempat dia dibesarkan. Untuk provinsi, Pak? Untuk provinsi? Kalau provinsi kan begini. Ini kita mau cerita provinsi atau mau cerita Tebing Tinggi? Iya, kan pilkada ini serentak, Pak. Gitu. Provinsi Sumatera Utara. Kalau saya sih, kalau untuk provinsi, marilah kita pilih sosok ayah. Oh gitu, Pak. Iya. Jangan begitu aja. Tahu nggak siapa sosok ayah? Sosok ayah. Ya, siapa ya? Menurut Bapak? Ya kalau menurut saya namanya ayah. Ayah. Ayah itu Edi, Pak ya? Oh iya, Pak ya. Edi, Pak ya. Iya. Gitu. Sosok ayah, Pak ya. Sosok ayah. Saat ini kita butuh ayah. Ayah, Pak ya. Jadi, oke, Pak lah. Terima kasih Pak atas ujangannya, penjelasannya. Semoga pilkada Kota Tebing Tinggi dan juga Sumatera Utara memilih gubernur Provinsi Sumatera Utara dan wali kota Kota Tebing Tinggi bisa berjalan kondusif, Pak ya. Harus. Kondusif itu harga mati. Karena sekali lagi kita ingatkan kepada seluruh masyarakat Tebing Tinggi, kepada seluruh aparatur, baik itu TNI, baik itu Polri, baik itu ASN. Pilkada ini kan hanya cara untuk memilih salah satu pasangan calon untuk jadi kepala daerah, wali kota. Jadi nggak boleh gara-gara itu bersinggungan. Habis pilkada terpilih tanggal 27 pulang dari TPS, ayo berangkulan. Berangkulan lagi, Pak ya. Gitu. Jangan gara-gara pilkada ini rusak tatanan kemasyarakatan kita. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak ya. Tapi kalau kita menilai mana yang terbaik menurut pandangan kita, ya sah-sah saja. Oke, Pak lah. Terima kasih, Pak, atas ujangannya. Silakan, Pak.